Assalamualaikum para penuntut ilmu dan pejuang bangku kuliah. Berikut adalah informasi cara mengurus kartu Indonesia Pintar Kuliah. Sebelumnya, dukung terus layanan bimbingan dan konseling ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya untuk langsung mendapatkan notifikasi video terbaru. Klik like jika kamu suka dengan tayangan ini. Tuliskan di kolom komentar pendapatmu tentang video ini, pertanyaan, atau saran untuk konten berikutnya. Bagikan informasi ini sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal jariah kamu. Syarat dan pendaftaran program Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Prioritas: mahasiswa pemegang Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Mahasiswa dari keluarga miskin atau rentan miskin yaitu peserta PKH, pemegang KKS, DTKS, panti sosial atau panti asuhan, dan bukti kemiskinan yang valid. Mahasiswa dengan keterbatasan akses, termasuk difabel, asal 3T, Papua dan Papua Barat. Mahasiswa pada kondisi khusus karena bencana atau lainnya. Persyaratan penerima KIP Kuliah Merdeka. Penerima KIP Kuliah adalah siswa SMA, SMK atau sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan atau lulus 2 tahun sebelumnya. Lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui semua jalur masuk perguruan tinggi dan diterima di PTN atau PTS pada program studi yang telah terakreditasi. Memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah. Catatan: penerima KIP kuliah tidak boleh menerima bantuan biaya pendidikan atau beasiswa lain yang bersumber dari APBN maupun swasta lain yang membiayai komponen yang sama. Keterbatasan ekonomi dibuktikan dengan kepemilikan KIP, atau keluarga peserta PKH, keluarga pemegang KKS, mahasiswa dari panti sosial atau panti asuhan atau memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi sesuai ketentuan dengan dokumen yang valid. Program dan keunggulan KIP Kuliah Merdeka. Pembebasan biaya pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi, melalui UTBK serta seleksi lain, yang diusulkan masing-masing panitia dan perguruan tinggi bagi siswa terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, atau DTKS, Kementerian Sosial. Pembebasan biaya kuliah atau pendidikan yang dibayarkan langsung ke perguruan tinggi. Bantuan biaya hidup sesuai besaran biaya lokal di masing-masing wilayah perguruan tinggi. Durasi pembiayaan KIP Kuliah Merdeka. Sarjana maksimal 8 semester. Diploma 4 maksimal 8 semester. Diploma 3 maksimal 6 semester. Diploma 1 maksimal 2 semester. Diploma 2 maksimal 4 semester. Program profesi: dokter, dokter gigi dan dokter hewan maksimal 4 semester. Nurse, apoteker, dan guru maksimal 2 semester. Tahapan pendaftaran KIP Kuliah 2022. Mendaftar. Siswa melakukan pendaftaran secara mandiri di sistem online KIP Kuliah di laman kipkuliah.kemdikbud.go.id atau melalui KIP Kuliah mobile apps yang dapat diunduh di Play Store. Validasi. Sistem KIP Kuliah selanjutnya akan melakukan validasi NIK, NISN, dan NPSN ke Dapodik Kemendikbudristek. Finalisasi. Siswa melengkapi berkas pendaftaran KIP Kuliah dan memilih jenis seleksi yang akan diikuti, antara lain yaitu SNMPTN, SBMPTN, SNMPN, SBMPN, dan jalur mandiri. Verifikasi perguruan tinggi. Pada saat pendaftaran, siswa memasukkan NIK, NISN, NPSN, dan alamat email yang aktif. Jika proses validasi berhasil, sistem KIP Kuliah selanjutnya akan mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses ke alamat email yang didaftarkan. Siswa menyelesaikan proses pendaftaran di portal atau sistem informasi sesuai jalur yang dipilih pada seleksi nasional atau seleksi masuk di perguruan tinggi. Calon penerima KIP Kuliah yang telah diterima di perguruan tinggi
dapat dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi sebelum diusulkan sebagai calon mahasiswa penerima KIP kuliah. Integrasi data SIM KIP kuliah 2022. Sinkronisasi data dilakukan secara host-to-host di mana server KIP kuliah akan berbagi data dengan pihak terkait seperti LTMPT dan lainnya. Cara pendaftaran KIP kuliah 2022. Tata cara pendaftaran KIP kuliah untuk seluruh jalur masuk seperti SNMPTN, SBMPTN, SNMPN, SBMPN, dan Mandiri, dilakukan secara online melalui laman KIP kuliah yaitu kipkuliah.kemdikbud.go.id. Pendaftaran juga dapat dilakukan secara mobile dengan terlebih dahulu mengunduh dan melakukan instalasi KIP kuliah mobile apps berbasis Android di Play Store. Siswa daftar mandiri. Mahasiswa baru dapat didaftarkan oleh perguruan tinggi. Caranya, daftar KIP kuliah, baru cari kampus, atau cari kampus dulu, baru daftar KIP kuliah. Dengan catatan untuk kasus mahasiswa tidak mampu, atau miskin atau rentan miskin, yang ditemukan oleh perguruan tinggi setelah diterima. Pendaftaran siswa mandiri di SIM KIP kuliah. Caranya, daftar akun dan login di SIM KIP kuliah. Isi data prestasi. Pilih seleksi masuk perguruan tinggi. Isi biodata pribadi dan keluarga, dan ekonomi. Isi data rencana studi. Cetak kartu peserta dan formulir pendaftaran. Catatan penting. Pastikan data yang tercatat di Dapodik benar. NIK pastikan milik pribadi. Mendaftar dengan menggunakan alamat email yang aktif dan email pribadi. Apabila ada kesalahan NISN, NPSN, NIK untuk siswa yang belum lulus, silahkan berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk perbaikan NISN, NPSN, NIK. Untuk siswa yang sudah lulus, dapat melakukan verval mandiri di laman berikut dengan menyertakan bukti yang valid, yaitu di https://pd.data.kemdikbud.go.id/verval lulusan. Demikian, terima kasih. Semoga berhasil. Dukung terus layanan bimbingan dan konseling ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya untuk langsung mendapatkan notifikasi video terbaru. Klik like jika kamu suka dengan tayangan ini. Tuliskan di kolom komentar, pendapatmu tentang video ini, pertanyaan, atau saran untuk konten berikutnya. Bagikan informasi ini sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal jariah kamu.